Tabik pun, salam sehat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Satu program yang senantiasa hadir untuk memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa ada satu organ dalam tubuh kita yang sejak kita lahir hingga saat ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas, yang selalu setia menjaga dan bekerja tanpa pernah lelah dan meminta libur? Apakah itu? Jantung. Ya, jantung adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Dan pembahasan podcast kita kali ini agak sedikit menegangkan ya, karena kita akan berbicara tentang serangan jantung. Baik, untuk itu telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang pasti sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Sigit Pratama, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter, halo, apa Mbak. kabar dok? Sehat. Salam sehat. Terima kasih ya dok sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio. Dan kali ini dok, seperti yang saya sudah ungkapkan di depan tadi, pembahasan kita agak sedikit menegangkan dok. Soalnya ini berkaitan dengan satu penyakit yang ya boleh dikatakan menakutkan sih ya dok ya. Karena berbicara tentang serangan jantung itu kan kayaknya satu hal yang mendadak. Orang lagi berolahraga tiba-tiba jatuh, dibilangnya serangan jantung. Bahkan orang mungkin lagi tidur, nggak bangun lagi, waktu dikonfirmasi ke dokter dibilangnya serangan jantung. Jadi langsung saja nih dok, sebenarnya apa sih pengertian dari serangan jantung itu sendiri? Ya, jadi terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Jadi ini bagian juga dari kami sebagai dokter jantung untuk memberikan edukasi terkait dengan penyakit jantung, khususnya yang paling terkenal dan paling menyebabkan kematian baik di dunia dan di Indonesia sendiri, yaitu serangan jantung. Nah, jadi kita ketahui bahwa serangan jantung itu adalah adanya hambatan aliran pembuluh darah ke jantung, khususnya adalah pembuluh darah koroner, akibat suatu sumbatan gitu ya. Nah, suatu sumbatan itu biasanya memang timbulnya mendadak gitu. Jadi karena berbagai faktor pencetus, bisa karena stres, bisa karena aktivitas fisik yang terlalu berat gitu ya. Tentunya didukung oleh adanya faktor resiko, akhirnya aliran darah di pembuluh darah koroner itu tersumbat gitu. Nah, kenapa itu berbahaya? Karena kita ketahui bahwa jantung ini adalah organ yang sangat vital. Betul. Gitu ya. Karena dia fungsinya adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nutrisi dan oksigen itu menjadi makanannya sel-sel, termasuk sel otot jantung. Nah, kalau misalkan terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner, otomatis sel otot jantung atau kita sebut dengan miokard itu nggak dapat makan, nggak dapat oksigen. Akhirnya mengalami kematian. Akibatnya, kalau misalnya terjadinya kematian di sel otot jantung tersebut, maka akan terjadi gangguan pompa jantung. Yang mana itu menyebabkan organ-organ vital lainnya juga nggak dapat asupan nutrisi dan oksigen, seperti otak, ginjal, gitu ya, dan organ vital lainnya. Sehingga serangan jantung memang berbahaya, tapi mungkin dalam acara ini saya bisa memaparkan bahwa lebih baik kita tahu lebih dini terkait dengan serangan jantung sehingga bisa kita hindari atau kita obati gitu. Oke, baik dok. Jadi sebenarnya yang bisa disimpulkan bahwa yang namanya serangan jantung itu memang kejadiannya mendadak ya dok? Ya, biasanya mendadak, dirasakannya mendadak. Tapi proses penyakitnya sebenarnya udah lama. Gitu. Jadi nah ini mungkin teman-teman semua perlu tahu ya bahwa yang namanya serangan jantung itu adalah proses karena adanya faktor risiko yang tidak terkontrol. Nah itu yang harus kita ketahui. Jadi
nggak mungkin ujuk-ujuk atau tiba-tiba orang kena serangan jantung. Biasanya itu terjadi proses faktor risiko yang tidak terkontrol. Misalkan apa? Misalkan darah tinggi, kemudian kencing manis, kemudian kolesterol tinggi, ya, kemudian obesitas, dan yang paling banyak dan paling sering itu adalah merokok, gitu. Jadi itu faktor-faktor resiko yang kemudian pada akhirnya menyebabkan proses aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah jantung, dan pada waktu tertentu itu seperti bom gitu, tiba-tiba meledak dan akhirnya menyumbat. Itu yang dirasakan sebagai serangan jantung. Gitu. Oke, jadi dok, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, nih kan dokter sudah bawa alat peraga ya dok, gambar jantung. Yeah. Jadi sebenarnya ketika serangan jantung itu terjadi, apa sih dok yang terjadi di organ jantung kita? Oke, ya. Jadi teman-teman semua, ini sengaja saya bawakan ya, merupakan model contoh organ jantung biar pemirsa semua di rumah bisa mengetahui lebih jelas apa sih yang dimaksud dengan serangan jantung ya. Jadi ini adalah jantung. Kalau misalkan ukurannya itu bisa kita gambarkan sebesar kepalan tangan kita gitu. Jadi hampir sama, itu berada di tengah, cenderung ke kiri di rongga dada kita gitu ya. Nah, fungsi jantung ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh ya. Tapi organ ini juga butuh makan, butuh nutrisi dan butuh oksigen untuk bisa dia memompa. Nah, makanan dan nutrisi atau oksigen itu didapat dari pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu ada dua secara garis besar ya. Ada pembuluh darah koroner sebelah kanan yang merah-merah ini. Kemudian ini ada pembuluh darah koroner yang sebelah kiri. Jadi ada kiri utama dan bercabang menjadi kiri depan dan kiri samping. Nah, ketika terjadi serangan jantung, jadi ini ya pembuluh darah koroner yang merah-merah ini itu tersumbat. Kalau misalkan dia tersumbatnya di sebelah kanan atau right coronary artery, berarti serangan jantung pembuluh darah yang kanan. Begitu juga yang sebaliknya sebelah kiri. Nah, mungkin ini bisa saya contohkan, yang ini sebelah kanan tiba-tiba ya pasien dengan hipertensi tidak terkontrol, kemudian diabetes, obesitas ya, kemudian merokok, itu menyebabkan jadi terjadi atau terbentuknya plak aterosklerosis ya, yang membuat aliran darah itu tidak lancar atau tersumbat. Sehingga kalau terjadi sumbatannya di pangkal ya, jadi yang di bagian bawah ini pembuluh otot-otot jantung yang di sebelah kanan ini, kalau misalkan terjadi serangan sebelah kanan, ini akan mati karena dia nggak dapat aliran darah, nggak dapat aliran oksigen. Nah, itulah yang dimaksud dengan serangan jantung, seperti itu. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendapat gambaran yang jelas ya dengan alat peraga seperti apa sih sebenarnya organ jantung dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya nih dokter, yang ingin saya tanyakan, ketika seseorang terkena serangan jantung, sebenarnya apa sih tanda gejala yang biasanya dirasakan sampai serangan jantung itu terjadi? Ya, nah ini mungkin yang perlu diperhatikan sehingga nanti teman-teman di rumah tahu bahwa gejala tersebut serangan jantung atau bukan, gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya ada yang gejala khas dan gejala tidak khas pada orang yang terkena serangan jantung. Nah, kita bahas dulu merupakan gejala yang khas ya. Gejala yang khas itu biasanya adalah nyeri dada di sini nih, di retrosternal. Jadi di sini ada tulang sternum namanya, di tengah sini, dan biasanya nyerinya itu di daerah sini. Nyerinya itu biasanya tidak bisa dilokalisir, sehingga biasanya kalau orang yang kena serangan jantung dia tidak bisa menunjuk ke satu titik di mana nyeri dadanya. Biasanya dia menggunakan kelima jarinya gitu, karena nyeri dadanya yang tidak bisa dilokalisir. Kemudian nyeri dadanya seperti apa? Nyeri dadanya yang khas itu biasanya seperti tertimpa beban berat. Kemudian bisa seperti terbakar gitu ya. Kemudian yang khasnya lagi itu biasanya nyeri dadanya itu menjalar.
Menjalarnya bisa kemana? Bisa ke lengan kiri, kemudian ke leher, ke rahang, ya, kemudian tembus ke punggung, gitu ya. Nah, biasanya nyerinya juga diikuti oleh gejala lainnya, yaitu seperti mual, muntah, keluar keringat dingin, gitu ya. Nah, biasanya nyeri dadanya itu dipengaruhi oleh faktor pencetus. Misalkan apa? Misalkan habis aktivitas yang berat. Misalkan habis olahraga. Makanya sering sekali atlet, kalau misalkan pemirsa di rumah itu lihat beberapa hari yang lalu, itu ada suatu event lari nasional di Jogja. Itu salah satu pesertanya itu meninggal dunia. Nah, bisa jadi ya salah satunya trigger karena aktivitas yang berlebihan gitu loh. Makanya apalagi sekarang lagi sering lari nih, harus hati-hati ya, khususnya untuk orang-orang yang berusia di atas 40 tahun ke atas, harus cek dulu kesehatan jantungnya sebelum kita melakukan aktivitas yang berat gitu. Nah, kemudian di samping aktivitas berat, kemudian faktor stres juga. Nah, ya, kalau misalkan teman-teman di rumah itu ya sering stres di kantor atau di rumah, itu juga bisa menjadi faktor pencetus ya. Nah, yang khasnya biasanya nyeri dadanya ini berkurang kalau kita misalkan istirahat atau kita minum obat yang di bawah lidah. Biasanya kalau dokter jantung sering kasih ada obat pereda nyeri, taruh bawah lidah, kemudiannya nyerinya berkurang. Nah, itu bisa jadi khas akibat serangan jantung gitu. Tapi sekali lagi ya, bahwa yang namanya nyeri dada itu tidak mutlak punyanya jantung. Karena di dada itu banyak organ. Mulai dari kulit, mulai dari tulang, mulai dari paru-paru gitu ya. Sehingga yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah gejala yang khas gitu. Jadi kalau nyerinya misalkan seperti ditusuk-tusuk, misalkan hanya sebentar gitu ya, tidak dipengaruhi stres dan tidak berkurang dengan istirahat, itu tidak khas untuk serangan jantung gitu ya. Semoga dengan edukasi ini teman-teman semua di rumah bisa jadi paham mana yang gejala khas dan mana yang tidak khas, sehingga kalau misalkan ada keluhan orang tuanya, keluarganya, adiknya, misalkan ada keluhan yang khas, nah ini jangan ditunda-tunda. Karena biasanya masyarakat itu menganggap bahwa itu hanya masuk angin gitu, sehingga dikerok gitu loh. Seringkali kondisi tersebut malah membahayakan, karena yang namanya serangan jantung, kita harus segera membuka sumbatan pada pembuluh darah koronernya biar aliran darahnya lancar. Semakin kita tunda-tunda penanganannya, maka kerusakan otot jantung akan semakin berat yang mengakibatkan angka kematian, angka kesakitan dari serangan jantung ini menjadi meningkat gitu ya. Jadi kalau nyeri dada khas, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Kalau misalkan terdekat di rumah sakit Advent, silakan datang ke IGD selama 24 jam kita menerima pasien gitu ya. Oke, baik dok. Dari penjelasan yang tadi dokter sudah berikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang nyeri dada itu salah satu tanda gejala yang khas. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, ini kira-kira gimana sih, apa yang terjadi kalau pada orang yang sedang tertidur, tidak ada keluhan apa-apa nih dok, tiba-tiba pagi-pagi nggak bangun, dan setelah dibawa ke rumah sakit, dikonfirmasi oleh dokter serangan jantung. Jadi apa memang pada kasus-kasus seperti ini tidak ada yang dirasakan? Ya. Jadi memang ya banyak sekali kemungkinan yang terjadi ya. Banyak orang tiba-tiba lagi tidur kemudian tidak sadarkan diri, atau biasanya yang sering juga itu di kamar mandi kemudian terjatuh gitu ya. Nah, kondisi-kondisi semacam itu sebenarnya perlu analisis yang mendalam ya. Bisa iya dan juga bisa tidak, karena banyak hal yang bisa menyebabkan orang tiba-tiba tidak sadar. Selain jantung, misalnya gangguan pada sistem saraf, misalkan stroke ya, atau yang lainnya juga bisa menyebabkan gangguan yang tidak menyebabkan orang tersebut tidak sadarkan diri. Sehingga memang kita harus evaluasi ya, baik itu melalui anamnesis. Kalau pasien yang nggak sadar ya kita tanya sama keluarganya gitu ya. Kalau dia biasanya karena serangan jantung, ya itu tadi kita analisis mulai dari ada nggak faktor resiko.
gitu. Kalau misalkan ada diabetes atau kencing manis, kemudian ada hipertensi gitu, kita mulai curiga nih, jangan-jangan memang karena serangan jantung gitu ya. Kemudian kita tanya keluhannya apa sebelum dia tidak sadar, apa dia megang dada gitu ya, apakah nyeri kepala yang hebat gitu ya. Kita sehingga bisa membedakan ini lebih kemana nih, apakah karena jantung ataukah karena stroke atau yang lainnya. Dan kita perlu data yang objektif ya, pemeriksaan EKG khususnya ya, atau perekaman kelistrikan jantung. Ini hampir di semua fasilitas kesehatan sekarang sudah ada. Dengan perekaman jantung kita bisa mendiagnosis secara pasti memang ada kelainan jantung atau serangan jantung atau tidak gitu ya. Di samping kita cek lab, misalkan ronsen dan pemeriksaan lain yang dibutuhkan gitu ya. Memang pada kesimpulannya adalah potensi orang yang tidak sadarkan diri itu bisa saja karena serangan jantung, tapi tidak selalu membutuhkan analisis dan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk kita bisa menegakkan diagnosis serangan jantung gitu. Oke, terima kasih deh dok. Nah selanjutnya dok, kalau berbicara tentang serangan jantung, kan yang paling ditakutkan, ya termasuk saya dan juga pasti pemirsa di rumah, itu adalah kematian yang mengancam ya dok. Tapi selain dari kematian, kira-kira apa saja sih komplikasi-komplikasi yang terjadi ketika seseorang itu sudah mengalami serangan jantung? Ya, jadi memang kalau orang sudah kena serangan jantung dan ditangani dengan baik, kita akan melihat ya seberapa parah serangan jantung itu merusak otot-otot jantung gitu ya. Kalau misalkan pasien serangan jantung ini langsung diberikan tata laksana atau terapi, maka kemungkinan akan sembuh seperti biasa itu tetap ada. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk pemirsa di rumah, bukan berarti orang yang kena serangan jantung terus hidupnya berakhir. Enggak. Karena sekarang perkembangan teknologi, pengobatan semua sudah jauh lebih baik gitu, sehingga bisa mengurangi angka kematian dan juga angka kesakitan. Nah, tapi kalau misalkan terlambat sudah terjadi serangan jantung dan dibiarkan dengan waktu yang lama, otot-otot jantungnya banyak yang rusak atau bahkan timbul komplikasi, misalkan karena serangan jantung bisa saja menyebabkan struktur jantungnya ini jadi bocor gitu ya, atau kita kenal sebagai ventricular septal rupture ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini komplikasi dari serangan jantung ya, bisa jadi sekat antara jantung kanan ya dan jantung kirinya itu bocor karena serangan jantung. Karena akibat sumbatan jadi otot jantungnya rapuh, akhirnya bocor. Kemudian yang kedua, bisa terjadi gangguan katup ya, karena adanya kerusakan di katup. Itu juga komplikasi yang berat gitu. Dan biasanya yang berbahaya, yang biasanya menyebabkan kematian karena proses sumbatan yang terlalu lama akhirnya mengganggu kelistrikan jantung ya. Jadi ada gangguan irama yang berat yang kita kenal sebagai ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia yang menyebabkan jantung tidak bisa berdenyut dengan baik. Akhirnya aliran darah yang dikeluarkan oleh jantung untuk tubuh itu tidak memenuhi kebutuhan, dan itu bisa menyebabkan kematian secara langsung. Nah, yang paling banyak terjadi dan ini PR untuk kita masyarakat dan juga dokter jantung adalah terjadinya gagal jantung pasca serangan jantung. Jadi karena adanya sumbatan, otot jantungnya itu kemudian mati, akhirnya pompa jantungnya itu menurun. Pasien tetap hidup, tapi pompa jantung atau kita kenal sebagai ejection fraction, kalau kita periksa USG jantung, itu menurun. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah tidak lancar. Aliran darah tidak lancar bisa menyebabkan apa? Pasien menjadi sering sesak nafas, ya. Jadi jalan sedikit sudah menggeh-menggeh, ya, nafasnya susah. Kemudian apalagi? Kemudian kakinya bengkak. Itu seringnya kakinya bengkak, perutnya bengkak. Itu akibat apa? Karena gagal jantung akibat pompanya yang menurun karena serangan jantung sebelumnya, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kondisi gagal jantung sekarang sudah banyak obatnya. Pilihan terapi alternatifnya juga banyak. Baik itu yang ditanggung BPJS juga banyak. Sehingga
jika pemirsa di rumah mengalami kondisi gagal jantung akibat serangan jantung, kita masih bisa ikhtiar, masih bisa berusaha sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik, bisa aktivitas atau kerja seperti biasa gitu ya. Jadi jangan khawatir, masih ada usaha yang kita lakukan gitu ya. Baik dok, ini hal yang nggak kalah penting yang harus diketahui oleh para pemirsa. Setelah mendengar dari penjelasan dokter tadi, kira-kira apa sih hal-hal yang harus atau wajib kita lakukan untuk bisa mencegah supaya kita tidak terkena serangan jantung? Ya, tentu apapun itu ya, meskipun sekarang sudah maju teknologi pengobatan, tentu alangkah baiknya kita lakukan pencegahan gitu ya. Jadi lebih baik nggak ketemu saya di poli jantung ya. Jadi lebih baik di rumah saja gitu. Gimana sih cara mencegahnya? Dengan cara adalah pola hidup sehat dan juga kemudian mencegah faktor resiko. Saya ulangi lagi, faktor risiko serangan jantung yaitu yang pertama kencing manis atau diabetes, kemudian hipertensi, ya, kemudian merokok. Nah ini ya, biasanya bapak-bapak nih yang paling banyak nih merokok ya. Kemudian obesitas, kegendutan atau juga dislipidemia gitu ya, atau kolesterolnya yang tinggi. Nah, cara mencegahnya adalah pertama ya, kalau misalkan belum tahu kita apakah kita menderita faktor resiko, yang pasti kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Pemeriksaan ini tentu sekarang apalagi program pemerintah itu kalau kita ulang tahun kita bisa melakukan medical check up gitu. Nah itu gratis. Nah biasanya yang gratis-gratis ini kan kita suka kan. Nah kita lakukan pemeriksaan untuk men-screening apakah kita sudah menderita salah satu di antara penyakit tersebut atau bahkan kita sudah menderita semuanya gitu ya. Nah itu kan tentu perlu penanganan lebih lanjut. Yang pertama kita cari tahu dulu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu nih ya ternyata kita menderita penyakit tersebut, tentu kita harus melakukan tata laksana atau terapi ya. Kalau misalkan ada kencing manis, kita bisa ke dokter penyakit dalam ya. Kalau misalkan ada darah tinggi, kita bisa ke dokter jantung gitu untuk berobat gitu ya. Sehingga kita sebelum ini merembet kemana-mana, maka kita kelola terlebih dahulu ya. Harapannya yang punya tekanan darah tinggi, tensinya terkontrol ya. Bisa di bawah 140/90. Yang punya kencing manis ya, kita parameternya biasanya menggunakan HbA1c ya. HbA1c-nya bisa di bawah 7 ya. Kalau misalkan merokok harus segera berhenti merokok ya. Kemudian yang punya dislipidemi atau peningkatan kolesterol di tubuh, lemak ya, khususnya lemak jahat atau dikenal dengan LDL, itu harus kita tekan gitu ya dengan mengkonsumsi obat-obatan penurun lemak. Dan gak kalah penting di samping obat-obatan yaitu pola hidup sehat. Apa aja kita harus aktivitas fisik sebagaimana dianjurkan oleh WHO. Kita gak lama kok, cuma 150 menit selama 1 minggu. Itu bisa kita bagi selama 5 hari. Jadi per hari cuma 30 menit untuk kita berolahraga gitu ya. Kan kalau 24 jam kan 30 menit kan hanya sebentar gitu. Tinggal bagaimana kita mau meluangkan waktu atau tidak gitu ya. Kemudian pola makan ya, sekarang serba mudah. Ada aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya yang memudahkan kita untuk mesen makanan. Harus dihindari makan makanan yang cepat saji, yang kadar kolesterolnya tinggi, daging-daging merah gitu ya. Itu biasanya makanan-makanan yang enak tuh dok. Digoreng-goreng itu harus kita kelola ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi konsumsinya harus dibatasi gitu. Yang boleh, yang banyak adalah kita makan sayur, buah gitu ya. Nah, dengan kita satu mendeteksi secara dini, kemudian yang kedua mengkonsumsi obat-obatan yang dibutuhkan sesuai anjuran dokter, kemudian yang ketiga adalah pola hidup, pola makan ya. Dan yang terpenting sekarang yaitu jangan lupa faktor stres itu juga sangat menentukan ya. Jadi yang punya masalah baik di kantor atau di pertemanan, kondisi atau apapun, tentu kita harus bisa mengelola stres karena sudah terbukti stres juga bisa meningkatkan tercetusnya serangan jantung gitu ya. Jadi harus
work life balance kalau anak zaman sekarang bilang gitu ya. Seimbang ya dok ya Iya. semuanya. Nah saya tertarik tadi dokter bilang salah satu mencegah itu kan harus berolahraga 150 per minggu ya dok. Jadi kalau menurut dokter nih olahraga apa sih yang paling cocok untuk dilakukan oleh seseorang yang memang sudah punya ya riwayat-riwayat yang penyakit-penyakit kronis tadi? Ya, jadi tentu semangat olahraga itu sangat baik. Cuman balik lagi kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya. Tentu berbeda aktivitas olahraga orang yang benar-benar sehat atau yang masih muda dengan orang yang sudah punya penyakit, khususnya penyakit jantung gitu ya. Nah, bagaimana olahraganya adalah kalau yang terbaik adalah kita periksa dulu ke dokter jantung. Kita akan melihat secara holistik tuh persoalannya apa. Apakah ada sumbatan pembuluh darah jantung atau tidak? Apakah ada gangguan pompa jantung atau tidak? Karena itu mempengaruhi anjuran kita untuk berolahraga. Tentu gak mungkin pasien yang ada sumbatan pembuluh darah kita suruh main bola gitu ya. Kita suruh olahraga yang berat. Berkompetisi. Nah ya itu gak boleh. Jadi memang baiknya adrenalin ya dok. Benar, jadi baiknya kita cek dulu gitu. Tapi yang mudah ya adalah ya kita kalau punya tuh ya jam-jam yang smartwatch sekarang gitu kan, yang bisa mengetahui denyut jantung ya itu sangat membantu gitu ya. Jadi caranya yang mudah, ini tips ya, kita harus menghitung ya, jadi 220 dikurang usia. 220 dikurang usia. Misalkan 40 usianya ya. Berarti kan 180 ya. Nah, itu denyut jantung maksimal. Nah, kalau mau aman ya, kita di angka 50 sampai 60% dari 180 gitu ya. Karena itu masih aktivitas yang ringan dan sedang gitu. Berarti itu sekitar kalau tadi contohnya usia 40 dikurangin 220 dikurang 40 berarti 180 ya dok. 50 sampai 60%. Berarti kurang lebih 90 sampai 110-an ya, denyut jantung. Itu yang relatif aman. Ya, kalau di atas itu kita sudah masuk ke dalam olahraga yang berat berarti. Karena denyut jantung bisa jadi parameter seberapa berat jantung bekerja. Gitu. Semakin cepat denyut jantung, maka semakin berat jantung bekerja. Kalau misalkan beban jantung yang terlalu berat dan dia ada masalah jantung, maka itu akan mencetuskan kondisi yang tidak baik gitu ya. Nah, di samping itu kita harus tahu juga mengenal diri kita. Jadi kalau misalkan kita olahraga, misalkan lari, ya walaupun denyut jantungnya relatif aman, kok sepertinya nggak nyaman gitu di dada. Misalkan ada kemudian nyeri-nyeri, sesak atau berdebar gitu ya. Jangan paksakan diri kita untuk melampaui atau melanjutkan tindak olahraga tersebut. Itu lebih baik kita beristirahat, kemudian memeriksakan ke dokter gitu ya. Karena kemarin saya baru juga dapat pasien di sini di Rumah Sakit Advent, bahwa pasien itu keluhannya sebenarnya nggak nyeri dada gitu, tapi ketika dia aktivitas kok nafasnya nggak enak gitu loh. Sehingga kita lakukan serangkaian pemeriksaan, baik itu rekam jantung, baik itu ronsen atau foto toraks, foto dada, atau kita USG jantung yang semuanya ada di Advent. Kita bisa menegakkan diagnostik. Ternyata ditemui adanya kemungkinan sumbatan pembuluh darah gitu ya. Nah, jadi mungkin ya sebaiknya memang kalau kita punya faktor resiko yang tadi saya sudah jelaskan di awal, mau melakukan aktivitas olahraga sebaiknya dicek terlebih dahulu biar aman ya. Jangan sampai niat kita untuk olahraga sehat malah bertolak belakang gitu ya. Tapi yang pasti olahraga itu sangat baik meskipun sudah punya riwayat penyakit jantung. Tetap bisa kok, cuman kita perlu penyesuaian saja gitu. Harus bijak dalam memilih jenis olahraganya ya dok. Betul. Oke.
Baik dokter, kita kembali lagi ke faktor-faktor resiko. Tadi kan dokter sudah kasih penjelasan tuh ada beberapa penyakit kronis yang merupakan faktor-faktor resiko terjadinya serangan jantung. Ada hipertensi ya dok, apa tadi kencing manis dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya dok secara langsung? Mungkin dokter bisa memberikan gambaran secara sederhana nih, apa hubungan penyakit-penyakit itu dengan terjadinya serangan jantung? Oke, ya. Jadi sederhananya bahwa darah tinggi, kemudian kencing manis, kemudian kolesterol tinggi, merokok itu mempengaruhi pembuluh darah jantung secara langsung, khususnya koroner, ya. Jadi pembuluh darah koroner itu punya lapisan dinding atau disebutnya endotel. Ya, lapisan dari dinding pembuluh darah itu dengan paparan darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, merokok, itu terjadi gangguan, jadi disfungsi dari endotelnya. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah menjadi kaku. Nah, pembuluh darah koroner itu sebenarnya dia punya nggak hanya statis, dia bisa vasokonstriksi, bisa kemudian menyempit, kemudian dia bisa vasodilatasi atau melebar. Elastis gitu ya dok? Iya, dia akan menyesuaikan kebutuhan aliran darah. Nah, ketika terjadi disfungsi endotel, salah satunya pembuluh darah jadinya kaku. Gitu ya. Di samping itu, disfungsi endotel juga memudahkan terjadinya plak atau sumbatan aterosklerosis. Nah, jadi yang tadinya besar lubang pembuluh darah lama-kelamaan karena terisi plak, berisi kolesterol, ya, maka pembuluh darah yang tadinya besar akhirnya mengecil, gitu ya. Nah, karena penyempitan itu ya akan menghambat aliran darah ke otot yang tadi saya bilang akan mengurangi nutrisi, oksigen ke dalam otot. Nah, pada kondisi tertentu karena sudah adanya plak aterosklerosis, disfungsi endotel, karena adanya trigger atau pencetus, baik itu bisa karena stres, bisa karena aktivitas yang berat, bisa juga karena proses infeksi, ya. Jadi banyak hal mempengaruhi, akhirnya sumbatan yang tadi pecah. Pecah akhirnya menyebabkan sumbatan yang lebih berat. Dan akan ditandai dengan nyeri dada pada pasien tersebut, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara sederhana, meskipun sebenarnya itu sangat kompleks kalau kita belajar di dunia kedokteran. Jadi pada intinya dia menyerang pembuluh darah, menyebabkan sumbatan seperti itu. Jadi seperti lingkaran setan yang harus kita putus mata rantainya ya dok ya. Semakin banyak faktor resiko, proses aterosklerotis atau sumbatan itu maka semakin cepat gitu ya, dibanding orang yang mungkin hanya satu gitu ya. Oke, baik dokter, nih pembahasan kita hari ini sangat menarik nih dok, sampai nggak terasa waktu jualah yang harus memisahkan kita. Namun sebelum kita akhiri dok, boleh dokter memberikan closing statement? Oke, dari pembahasan yang panjang lebar hari ini mungkin ada beberapa catatan yang akan saya tekankan. Jadi yang pertama adalah yang namanya serangan jantung itu bisa dicegah, gitu ya. Bagaimana cara pencegahannya adalah satu, pola hidup yang sehat, kemudian yang kedua deteksi dini. Apakah kita memiliki faktor risiko dari serangan jantung tersebut, gitu ya. Terus yang kedua, kalau memang kita mengalami gejala yang tadi sudah saya sebutkan, nyeri dada yang khas, ya, tembus ke punggung, menjalar ke lengan, keluar keringat dingin, mual, atau bahkan sampai muntah, waspada, itu gejala serangan jantung. Sehingga harus segera berobat ke rumah sakit, ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah didiagnosis serangan jantung, maka selanjutnya adalah kita berikan obat-obatan yang bertujuan untuk memperlancar aliran darah yang tersumbat sebagai penyebab serangan jantung tersebut. Ya, bisa ada dua tadi, ya. Bisa kita berikan obat-obatan pengencer darah atau bisa kita lakukan tindakan pemasangan ring jantung
gitu ya. Kemudian pasca serangan jantung ya jangan berputus asa karena sekarang obat-obatan dan teknologi sudah semakin maju sehingga angka harapan hidup juga semakin tinggi. Sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu yang sudah mungkin mengalami serangan jantung bisa sekali untuk beraktivitas seperti sebelumnya atau seperti sedia kala gitu ya. Dan di sini di Rumah Sakit Advent tentu kita sudah didukung oleh berbagai fasilitas yang membantu untuk menegakkan diagnostik dan juga memberikan terapi. Dan yang pasti juga melayani dengan pasien-pasien yang menggunakan fasilitas BPJS gitu ya. Jadi kita akan bantu seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak dok. Hari ini dokter sudah banyak sekali berbagi informasi, edukasi yang sangat bermanfaat bagi pemirsa dan bagi semua yang menyaksikan tayangan ini. Kita berharap setelah tayangan kali ini makin banyak lagi pemirsa yang dapat mengetahui apa sih serangan jantung. Dan setelah kita mengetahui, kita juga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan seperti apa yang dokter sudah jelaskan hari ini. Sayangi jantungmu karena dia akan menemani dan menjagamu seumur hidupmu. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa di podcast Rumah Sakit Advent selanjutnya. Salam sehat.